Alhamdulillah, segala puja dan puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmatnya, terutama nikmat kemerdekaan. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Semua nikmat yang kita dapatkan sumbernya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita sudah dengar, dicatat oleh para pejuang kita di dalam undang-undang bahwa kemerdekaan ini atas nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam selalu kita aturkan kepada pemimpin dunia dan akhirat, kepada panutan yang mulia untuk semua manusia dengan agama apapun, untuk pemberi syafaat, pemberi kedamaian, pemberi rahmat, pemberi rasa cinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Dalam kesempatan yang mulia ini, dalam rangka memperingati upacara kemerdekaan negara yang kita cintai, Indonesia, yang ke-80 tahun. Tidak ada yang lebih indah untuk bangsa ini dan lebih tepat untuk kemajuan, kesejahteraan masyarakat Indonesia dan bangsa Indonesia kecuali mengikuti apa yang dianjurkan dan dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh sahabat Tamim Ad-Dari, beliau bersabda, ad-dinu nasihat. Agama adalah nasihat. Guna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat ini? Qala, Nabi bersabda, lillah, untuk Allah, wali kitabihi, untuk kitab Allah, wali rasulihi, untuk rasul Allah, wali a'immatil muslimin, dan untuk pemimpin-pemimpin umat, wa ammatihim, dan masyarakat atau umat secara umum. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nasihat untuk umat. Dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah bin Yaman. Qultu ya Rasulullah, inna kunna bi syarrin faja Allahu bi khairin fanahnu fihi. Wahai Nabi, kami dulu dalam kejelekan, dalam jahiliyah, kebobrokan, kehancuran. Allah Subhanahu wa ta'ala berkat Anda datanglah kebaikan Islam, sehingga terciptalah keimanan, kedamaian, ketentraman. Fahal min wara'i hadal khair syarr? Beliau bertanya, ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan ini ada kejelekan lagi?
Qala na'am. Nabi bersabda, iya. Setelah kebaikan ini akan terjadi kejelekan. Qultu, aku pun bertanya kembali, hal wara'a dzalika syarr khair? Apakah setelah kejelekan yang Anda sebut tadi akan datang lagi kebaikan setelahnya? Qala na'am. Setelah kejelekan akan terjadi lagi kebaikan. Qultu, dan aku bertanya lagi, fahal wara'a dzalikal khair syarr? Apakah setelah kebaikan yang kedua tadi akan terjadi lagi kejelekan ya Rasul? Qala na'am. Nabi bersabda, iya, akan terjadi terulang kembali kejelekan itu. Qultu kaif, bagaimana hal itu ya Rasul bisa terjadi? Qala yakunu ba'di a'immah la yahtaduna bihadi wa la yastannuna bisunnati. Akan datang a'immah. Ulama mengatakan para pemimpin agama. Ulama, mereka tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak berjalan di jalan Nabi dan tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengajarkan untuk cinta akhirat. Nabi mengajarkan untuk cinta kedamaian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Nabi mengajarkan untuk kita bersaudara. Nabi menganjurkan banyak hal apa yang harus kita lakukan dalam suasana-suasana yang terjadi di kehidupan kita. Tapi mereka, para ulama, tidak menyampaikan, tidak melaksanakan apa yang Nabi anjurkan. Wa sayagum fihim rijal. Maka kalau ulamanya seperti itu, akan memimpin mereka seseorang yang jelek. Gulubus syayatin fi jithmanil ins. Hatinya hati syaitan, menzalimi, merampas, berbuat jahat, berbuat jelek dalam tubuh manusia. Hati syaitan dalam bentuk manusia. Qultu, aku bertanya kepada Nabi, kata sahabat Hudzaifah, kaif asna'u ya Rasulullah in adraktu dalik? Bagaimana, apa yang harus saya lakukan jika saya mengalami zaman itu? Umara yang jahat, yang jelek, apa yang harus aku lakukan? Apa aku kudeta? Apa aku demo? Apa aku caci maki? Nabi SAW dengan tegas mengatakan, tasma'u wa tuti' lil amir. Hendaknya kamu patuh dan taat atas pemimpinmu, pemerintahmu. Wa in daraba dhahrak wa akhadha malak fasma' wa'ti'. Walaupun pemimpinmu mendolimimu, berbuat jahat kepadamu dengan mengambil hartamu dan memukul punggungmu,
fasma' wa ati', taat dan patuh. Hadis sahih. Nasihat untuk awam, nasihat untuk rakyat Indonesia. Inilah anjuran Nabi kita. Nabi menyuruh kita untuk taat dan patuh kepada pemerintah yang sah. Apapun yang mereka lakukan. Dengan menyatakan walaupun memukulmu dan mengambil hartamu. Apalagi hanya mempersulit, apalagi hanya membuat peraturan-peraturan yang merepotkan, memukul kita, mengambil harta kita. Kalau itu pemerintah yang melakukan, tidak ada kata-kata kecuali patuh dan taat. Bukan takut. Ini ajaran Nabi SAW demi untuk menciptakan kedamaian, demi untuk menciptakan ketentraman. Maka kita harapkan setelah ini tidak ada lagi ajakan-ajakan provokator-provokator dengan alasan agama, dengan alasan syariah untuk menentang, menggulingkan, mengkudeta pemerintah yang sah. Ini ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Fasma' wa ati'. Saudara-saudaraku seiman, senegara, ketahuilah, dikatakan pemerintah yang zalim lebih baik daripada fitnah tadum, fitnah yang tidak ada hentinya. Belajar daripada negara-negara yang udah hancur karena dikudeta, perebutan kekuasaan dengan alasan pemerintah zalim, pemerintah taghut dan seterusnya yang tidak menghasilkan kecuali kerugian dan kehancuran. Maka Nabi SAW menasihati kita sebelum hal itu terjadi. Dan kita lihat para ulama kita, para tokoh agama kita, Imam Abu Hanifah, Imam madhab, sabar didolimi penguasanya. Imam Syafi'i sabar didolimi penguasanya. Bahkan Imam Ahmad dipukul, sabar atas perbuatan zalim penguasanya dan belum pernah menggerakkan massa untuk mencaci apalagi menggulingkan. Inilah ajaran Nabi SAW. Nasihat untuk rakyat Indonesia, jagalah kedamaian, rasa aman. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nasihat untuk ulama. Hendaknya ulama, tokoh agama, baik Islam maupun tokoh agama yang lain, punya peran besar dalam memadamkan gejolak permusuhan, memadamkan api permusuhan, api kebencian, karena itu adalah sumber malapetaka. Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitab hikamnya, beliau menasihati para ulama, yanbaghi an yadura kalamul alim billah ma'al ammatil mu'minin ala thalathi umur. Hendaknya para ulama ketika bicara dengan awam
jangan keluar dari 3 pembahasan. Yang pertama, at-tadhkir bin na'im atau bin ni'am. Mengajak umat ini untuk mensyukuri nikmat Allah. Nikmat kemerdekaan ini mahal. Dan menjaga kemerdekaan ini sangat mahal. Nikmat rasa aman. Setiap kita bebas beribadah, ta'ah, bekerja, pergi dan datang dengan rasa aman. Tidakkah ini nikmat yang pantas kita syukuri dan kita jaga? Ajak umat ini mensyukuri nikmat ini. Yang kedua, ilzamut ta'ah. Ajak umat untuk melazimi ibadah, melazimi ta'ah. Dan ketahuilah kunci jalan keluar dari semua kesulitan, dari semua musibah, dari semua bencana, baik setiap pribadi kita, kelompok, bahkan negara, tidak ada kecuali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lazimi ta'ah, karena itu adalah kunci keberhasilan. Ajak umat untuk salat, untuk zikir dan ibadah. Yang ketiga, ijtinabul ma'siyah. Ajak mereka untuk menjauhkan dari maksiat. Di antaranya peringatan kemerdekaan ini, silahkan kita gembira karena pantas kita gembira dan diperintahkan oleh Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Tapi hendaknya kegembiraan dengan dasar iman dan agama. Jangan kegembiraan dikemas dalam bentuk maksiat. Ajak umat untuk menjauhi maksiat. Kemudian beliau mengatakan fakullu alim akhadha yatakallam ma'al ama bi ghairi ma yadkhulu tahta thalath fa huwa fattan. Maka setiap ulama berbicara dengan awam tidak dalam konteks 3 ini, keluar dalam pembahasan 3 ini, maka dia adalah fattan, pengadu domba dan tukang fitnah. Berapa banyak kita dengar tokoh agama menjadi golongan yang seperti ini, bukan menyatukan umat, malah menaburkan kebencian kepada sesama, bukan menanamkan kedamaian dan ketentraman, tapi malah mengobarkan api permusuhan dan perpecahan. Nasihat untuk ulama. Terakhir, nasihat untuk umara, para pemimpin kita. Kita sebagai masyarakat Indonesia, bangsa Indonesia, berterima kasih dan mendoakan para umara kita sehingga Allah berikan hidayah dan taufik, Allah beri kesehatan dan kekuatan untuk menunjukkan pengabdiannya bagi negara dan rakyat Indonesia, dan kita doakan dengan kebaikan. Karena ketahuilah, dikatakan oleh ulama bahwa yaqul Al-Barbahari rahimahullah di dalam syarah sunnah, jika kamu melihat seseorang mendoakan penguasa dengan jelek, ketahuilah bahwa dia pengikut hawa nafsu. Tapi jika kamu melihat seseorang mendoakan penguasa dengan baik untuk dapat hidayah, diberi kekuatan, fa'lam annahu sahibus sunnah, dialah pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan ajaran Nabi mencaci penguasa,
ajaran Nabi mendoakan penguasa. Nasihat untuk penguasa kita. Ada hadis Muslim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi mendoakan penguasa yang membantu umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma man wala min amri ummati syai'an fashaqqa alaihim fashquq alaih. Ya Allah, siapapun yang menjadi pemimpin umatku kemudian dia berbuat zalim, berbuat jahat, maka persulit dia ya Allah. Jahatlah dengannya ya Allah. Wa man wala min amri ummati syai'an farafaqa bihim farfuq bih. Tapi bagi pemimpin yang membantu umatku, yang mengabdi kepada umatku, maka bantu dan sayangi dia ya Allah. Inilah doa Nabi SAW bagi para pemimpin. Maka cukuplah doa Nabi sebagai nasihat untuk para pemimpin kita. Jika Anda berbuat zalim, berbuat durhaka, maka ini doa dari Nabi SAW. Dan kita tahu doa Nabi enggak akan ditolak oleh Allah. Dan jika Anda berbuat adil, lemah lembut dengan umat Nabi, maka doa indah dari Nabi untuk Anda. Terakhir, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk Allah lindungi semua umara kita. Allah jaga semua umara kita. Allah jaga semua ulama kita. Dan Allah jaga semua bangsa Indonesia yang kita cintai ini. Allah jadikan bangsa ini bangsa yang diridhai oleh Allah. Baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin.